Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari shape di dalam PowerPoint. Nah, shape itu adalah bangun datar dan bangun ruang yang dapat disisipkan dalam slide. Jadi di sini saya sudah buka PowerPoint-nya, lalu saya ganti layout-nya menjadi blank. Setelah itu cara memunculkan shape adalah buka menu insert, lalu shapes. Nah, di sini ada kategorinya. Recently used shapes maksudnya adalah shapes yang sudah pernah digunakan. Kemudian di sini ada kategori line, jenis-jenis garis, rectangle, jenis-jenis persegi panjang. Basic shapes adalah bentuk dasar, block arrow adalah bentuk-bentuk panah. Equation shapes adalah bentuk-bentuk operator matematika. Flowchart adalah diagram alir. Stars and banners merupakan bintang dan iklan. Call out merupakan kotak dialog atau kotak percakapan yang biasanya ini digunakan dalam komik. Kemudian action button ini merupakan tombol yang dapat menghubungkan antar slide. Nah, jadi sebagai contoh saya akan ambil dari kelompok rectangle, saya ambil bentuk rectangle. Ini saya klik dulu. Setelah itu mouse pointer menjadi tanda tambah seperti ini ya. Lalu klik kiri tahan dan gerakkan mouse. Kita gambarkan untuk shapes-nya. Nah, setelah muncul shapes-nya, maka yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah memindahkan posisi shapes. Jadi untuk memindahkan posisi shape-nya begini, mouse pointer di shape-nya ini dalam bentuk tanda panah 4 arah, kemudian klik kiri tahan, gerakkan mouse-nya. Nah, jadi kita dapat memindahkan di mana saja ya. Kemudian bulatan-bulatan ini digunakan untuk mengubah ukuran shape. Sebagai contoh di bulatan kiri atas, sudut kiri atas ini, klik kiri tahan dan gerakkan sesuai dengan arah panahnya tadi. Jadi ini bisa besar, bisa kecil. Kemudian di bulatan sudut kiri bawah, klik kiri tahan, saya besarkan gini, kemudian saya kecilkan. Kemudian di bulatan sudut kanan bawah, klik kiri tahan, saya besarkan gini, kemudian saya kecilkan. Di bulatan sudut kanan atas, klik kiri tahan, saya besarkan gini, kemudian saya kecilkan. Di bulatan tengah atas, yang ini, klik kiri tahan, saya tarik ke atas begini, jadinya tinggi. Kalau saya tarik ke bawah, jadinya pendek. Kemudian di bulatan tengah bawah, klik kiri tahan. Kalau saya turunkan begini, jadi tinggi. Kalau saya naikkan, jadi pendek. Di bulatan tengah kiri, yang ini ya, klik kiri tahan. Kalau saya geser ke sebelah kanan, jadi sempit. Kalau saya geser ke sebelah kiri, jadi lebar. Di bulatan tengah kanan, klik kiri tahan. Kalau saya geser ke sebelah kiri jadi sempit, ke sebelah kanan jadi lebar. Nah, beginilah cara untuk mengatur ukuran shape-nya. Selanjutnya, kita dapat mengubah warna di dalam shape. Caranya gini, ini ada formatnya, kemudian shape fill. Lalu saya mulai dari more fill colors. Nah, ini ada standar dan custom. Gunakan saja di standar karena di sini sudah lengkap warna-warnanya. Sebagai contoh saya ambil warna hijau terang ini. Kemudian saya okekan. Hasilnya begini. Kemudian saya buka lagi shape fill, picture. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar sebagai warnanya, sebagai shape fill-nya. Ini from a file. Berarti saya akan menggunakan gambar di dalam komputer. Sebagai contoh saya ambil gambar ini. Hasilnya begini. Kemudian shape fill, gradient. Kemudian more gradient. Nah, di sebelah kanan ini muncul panelnya ini. Untuk gradient, maka di bagian fill-nya pilih gradient fill. Ini ada preset gradient. Lalu saya pilih salah satu. Contohnya ini. Saya ambil yang ini aja, top spotlight Essence 2.
Kemudian tipenya ini ada linear. Nah, linear itu berupa garis lurus. Ini ada directionnya, jadi bisa kita pilih mau pilih yang mana. Ya, tinggal kita klik aja. Kemudian angle-nya ini maksudnya sudut warnanya ya. Ini bisa kita atur-atur. Ini nampak perubahannya ini. Ini nampak jelas ini perubahan sudut warnanya. Kemudian gradient stop-nya. Di sini ada 3 patokan. Jadi maksudnya di dalam preset gradient yang saya pilih tadi ada 3 warna. Yang ini warna pertama stop 1 of 3, yang kedua ini stop 2 of 3 warna kedua, yang ketiga stop 3 of 3. Jadi saya pakai stop 1 of 3 ini untuk mengubah warna pertamanya. Jadi harus diklik dulu, kemudian buka color, more colors. Sebagai contoh saya pilih warna kuning ini. Lalu saya oke kan, jadi begini warna pertamanya. Sekarang positionnya di sini kan masih 0%, bisa saya naikkan. Jadi tinggal saya klik aja begini. Nah, kalau saya naikkan maka di sini luas warna kuning semakin banyak. Kemudian transparansinya juga bisa saya naikkan untuk mengatur efek tembus pandangnya, brightness-nya untuk cerahnya warna juga bisa saya naikkan. Jadi untuk brightness bukan cuma bisa cerah, bisa gelap juga. Kalau minus dia makin gelap seperti ini. Jadi saya gunakan yang positifnya aja. Sebagai contoh saya ambil 10% ya. Kemudian warna kedua stop 2 of 3. Colornya saya buka. Misalkan saya buka dulu more color, saya pilih yang hijau ini. Kemudian hasilnya begini. Kemudian positionnya ini kan 35%, saya turunkan aja menjadi 30. Transparansinya saya naikkan dikit. Kemudian brightness-nya juga saya naikkan dikit. Setelah itu, untuk stop 3 of 3, ini warna ketiganya, color-nya ini saya buka. Kemudian more color, standar. Sebagai contoh saya ambil warna ini ya. Kemudian oke. Nah, ini warna ketiganya. Sekarang positionnya ini kan 100%, saya turunkan aja jadi 80. Hasilnya begini. Kemudian transparansinya saya naikkan dikit. Brightness-nya saya naikkan dikit juga. Nah, yang selanjutnya saya buka shape fill, tekstur. Nah, untuk tekstur kita tinggal memilih kotak-kotak yang sudah tersedia ini. Sebagai contoh saya ambil blue tissue paper. Hasilnya begini. Nah, sekarang yang mana mau dipakai ya terserah kepada kita. Saya ambil aja gradient fill seperti ini. Setelah itu yang bisa saya lakukan selanjutnya adalah mengubah warna garis kotaknya, shape outline. Kemudian more outline colors di bagian standar. Sebagai contoh saya ambil warna merah saja ya, yang ini. Dan saya oke kan. Nah, di sini warna garis kotaknya udah muncul. Sekarang untuk mempertebal garis kotaknya gini. Saya buka shape outline, weight 1/4 berarti yang ini tipis, setengah, kemudian 3/4, 1/1, 2/4, 3, 4/5, 6. Nah, kalau yang 6 gini ya, ini yang paling tebal. Mau menggunakan ketebalan yang mana terserah kepada perancangnya sebenarnya. Jadi di sini saya pakai aja yang 2/4. Hasilnya begini. Setelah itu saya buka shape outline, dashes. Dashes ini untuk mengatur jenis garis kotaknya. Kalau solid ya berarti garisnya lurus. Kalau round dot begini, square dot, dash, dash dot, long dash dot, long dash dot dot. Sebagai contoh saya ambil yang round dot saja. Hasilnya begini ya. Kemudian saya buka shape outline, sketch. Nah, untuk sketch ini digunakan untuk mengubah bentuk dari bentuk kotaknya. Kalau non ini nggak ada perubahan. Kalau bentuk curve ini, kemudian freehand, setelah itu scribble seperti ini. Nah, jadi di sini saya ambil yang bentuk yang non aja ya. Berarti saya tidak melakukan perubahan. Selanjutnya, sekarang saya akan mengetikkan teks ke dalam shape ini. Caranya gini. Saya letakkan mouse pointer di shape-nya ini, klik kanan, kemudian edit text. Nah, kalau sudah edit text, saya buka dulu menu home.
Fontnya saya ganti menjadi Times New Roman saja. Ini dia font Times New Roman. Kemudian font size-nya saya pakai 28. Font color-nya, nah di sini yang sedang aktif adalah warna putih. Yang sedang aktif ya. Sebagai contoh, sekarang saya pakai yang warna putih aja, saya belum melakukan perubahan ya. Contohnya gini, saya ketikkan ini. Setiap minggu kami mengikuti online kelas TIK. Titik, kemudian spasi. Saat ini kami mempelajari Microsoft PowerPoint. Nah, setelah terketikkan, kalau kotaknya kekecilan, ini besarkan ya. Saya besarkan dikit aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kan warna fontnya ini kan secara defaultnya masih putih. Sekarang saya akan ubah. Ini saya blok dulu, kemudian saya buka font color. Sebagai contoh saya ambil, saya pilih ya, saya tes dulu, saya ambil warna ini aja, Gold Accent 4 Lighter 60%. Hasilnya begini. Tapi di sini kurang jelas terlihat ya. Saya ubah lagi. Saya pakai aja font colornya, saya coba dulu yang black aja, hitam. Nah, setelah itu saya blok kata minggu. Nah, di sini saya bisa memberikan efeknya. Contohnya ya, untuk font stylenya ini ada bold, jadi tercetak tebal. Atau misalkan saya blok kata online seperti ini. Kemudian saya bisa berikan efek lain. Saya buka dulu kotak kecil font ini. Di bagian efeknya saya aktifkan small caps. Hasilnya begini. Nah, setelah ada small caps ini kotaknya kan jadi, ini tulisan PowerPoint kan lengket dengan garis kotak. Jadi saya perbesar lagi. Berikutnya saya blok kata mempelajari. Kemudian saya buka kotak kecil font. Saya aktifkan equalize character height. Hasilnya gini. Nah, selanjutnya kalau misalkan ya di samping titik itu, di samping titik dari PowerPoint ini saya spasi dulu, kemudian saya akan sisipkan simbol. Saya buka dulu insert, simbol. Kemudian fontnya saya ganti aja jadi wingdings. Setelah itu saya akan pakai yang lambang dua jari ini. Ini saya klik dulu, insert, kemudian close. Nah, dua jari ini kan simbolnya udah muncul. Sekarang saya akan ganti warnanya. Saya blok dulu. Kemudian saya buka menu home. Ini ada font colornya dibuka. Saya buka dulu more colors. Contohnya saya pakai warna biru yang ini. Hasilnya gini. Nah, yang berikutnya, sekarang saya buka format. Kemudian shape effect, preset. Ini saya geser dulu ya. Kemudian saya buka shape effect. Kemudian preset. Nah, preset ini untuk mengatur bentuk shape-nya secara keseluruhan. Kalau non ya berarti tidak ada pengaturan. Ini ada presetnya, jenis-jenis presetnya ini bisa dites. Ini ada preset 1, preset 2 dan seterusnya. Jadi ini bisa dites dengan menggerakkan mouse pointer di setiap bentuk. Nah, jadi di sini tidak saya pilih karena saya akan mengatur yang di bawahnya ini shadow. Saya mulai dari shadow dulu. Shadow option. Ini ada presetnya. Kalau no shadow berarti tidak ada bayangan. Di bawahnya ada 3 kelompok bayangan, ada outer, inner, dan perspektif. Sebagai contoh saya ambil di perspektif yang ini, perspektif upper left. Nah, jadi di sini udah muncul bayangannya. Yang ini bayangannya. Kemudian untuk mengubah warna bayangan, buka color, more colors. Sebagai contoh saya ambil warna yang ini, kemudian klik OK. Jadi warnanya sudah berubah, tidak jadi abu-abu lagi. Supaya warna bayangannya itu terlihat jelas, maka transparansinya saya kecilkan. Begini. Nah, jadi semakin kecil persentasenya ya warnanya semakin jelas. Lalu untuk size-nya di sini ya seperti sewaktu mempelajari word art ya. Size-nya itu kalau di atas 100 ya berarti lebih besar dari
objeknya atau dari shape-nya. Kalau di bawah 100 ya lebih kecil dari shape-nya. Lalu untuk blurnya di sini kalau saya kecilkan, saya jadikan 0, maka blurnya ini nampak di sini di pinggir-pinggir shadow-nya ini ada round dot-nya. Kalau saya besarkan ini jadi 1.2, 3, ini mulai terlihat efek pecahnya ya. Jadi blur itu adalah efek pecahnya warna bayangan. Kemudian angle ini sudutnya. Jadi sudut antara bayangan dengan bendanya, shadow dengan shape-nya. Ini bisa diatur-atur. Kemudian distance-nya juga bisa diatur ini. Seperti sewaktu mempelajari word art sudah saya jelaskan ini. Jadi distance-nya saya jadikan 0 aja. Selanjutnya shape effect, reflection. Reflection ini pencerminan. No reflection berarti tidak ada pencerminan. Reflection variation ya jenis-jenis pencerminan. Sebelah kiri ini disebut sebagai tight reflection, yang kiri ini. Kemudian yang tengah ini disebut half reflection. Sebelah kanan ini disebut sebagai full reflection. Kalau yang baris pertama ini disebut touching, baris kedua ini disebut 4 point offset, baris ketiga ini 8 point offset. Sebagai contoh saya ambil di bagian high reflection, saya ambil yang 4 point offset ini. Hasilnya begini. Setelah itu saya buka shape effect, glow. Glow ini kegunaannya untuk memberikan efek pencahayaan di sekeliling shape-nya. Sebagai contoh saya ambil yang ini ya. Glow 11 point blue, accent color 5. Hasilnya begini. Kemudian saya buka shape effect, glow, more glow colors. Lalu saya buka more colors. Sebagai contoh saya ambil yang warna ini aja deh. Nah, begini hasilnya. Kemudian shape effect, soft edge. Soft edge ini merupakan perlembutan garis. Kalau no soft edge berarti tidak ada perlembutan. Di bawahnya ada soft edge variation, 1 point begini. Jadi soft edge itu memperlembut garisnya. Jadi round dotnya begini-begini ya. Kalau 2.5 point ini sudah tidak nampak bentuknya lagi. Kemudian 5 point. Kemudian 10, 25, 50. Sebagai contoh saya ambil yang 2.5 saja. Kemudian shape effect, bevel. Bevel ini kegunaannya untuk mengatur permukaan shape-nya. Kalau no bevel ya tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk pengaturan bevelnya. Ini ada contoh-contoh bevelnya. Jenis-jenisnya ini ada round, kemudian relax inset, cross, selanjutnya slant dan sebagainya. Jadi ini bisa dites dengan menggerakkan mouse pointer di tiap bentuk sebelum mengklik untuk memilih ya. Contoh saya ambil yang ini aja default. Hasilnya begini. Kemudian shape effect, 3D rotation. 3D rotation merupakan perputaran shape dalam bentuk 3 dimensi. Kalau no rotation berarti tidak ada perputaran. Di bawahnya ada kelompok paralel, perspektif, dan oblique. Nah, ini bisa dites dulu dengan menggerakkan mouse pointer di tiap bentuk sebelum memilih ya. Sebagai contoh saya ambil aja yang bentuk perspektif relaxed, yang ini. Hasilnya gini. Selanjutnya yang bisa diatur adalah rotate. Rotate ini perputaran. Rotate right 19 degrees berarti putar ke kanan 90 derajat. Rotate left 19 degrees putar ke kiri 90 derajat. Flip vertikal balik ke bawah, flip horizontal ya balik ke samping. Sebagai contoh ya saya pakai aja yang ini flip horizontal saja. Kalau kita mau memutar bebas, gunakan yang ini, yang bulatan tengah ini, yang ini. Ini namanya free rotate atau putar bebas. Jadi cara menggunakan mouse pointer di sini, klik kiri tahan lalu gerakkan aja mouse. Jadi mau berapa derajat diputar terserah kepada kita. Contohnya gini. Tapi kalau rotate kan sudah ditentukan derajatnya itu berapa. Yang berikutnya saya akan munculkan shape yang lain. Jadi saya klik dulu di tempat kosong, kemudian saya buka insert, shapes, saya ambil di bagian stars and banners. Saya ambil yang bentuk bintang ini ya, stars 5 point. Kemudian saya klik kiri tahan, saya gambarkan dulu bintangnya. Nah, seperti ini. Kemudian shape fill-nya saya ubah. Saya pakai warna kuning aja. Shape outline-nya saya pakai warna hijau terang ini. Kemudian saya tebalkan dikit untuk wake-nya, jenis ketebalan garisnya saya pakai 1,5 aja, seperti ini.
Sekarang saya akan mengcopy shape. Nah, mengcopy shape caranya gini. Mouse pointer saya letakkan di shape bintang ini ya. Klik kanan, lalu copy. Kemudian buka menu home, klik tombol paste. Maka muncullah hasilnya. Ini bintang ya. Ini udah muncul hasil kopiannya. Saya letakkan di sini. Kemudian saya paste lagi, maka di sini muncul bintangnya lagi. Saya letakkan di sini. Nah, jadi di sini sudah muncul 3 bintang. 3 bintang ini bisa saya gabungkan. Cara menggabungkannya gini. Saya letakkan mouse pointer di sini ya. Klik kiri tahan, gerakkan mouse, kurungkan 3 bintang ini. Nah, setelah dikurung, maka tombol kiri mouse tidak perlu diklik lagi. Maka di sini bulatan untuk 3 bintang ini kan sudah muncul. Bulatannya sudah muncul, buka di format. Kemudian group. Pilih perintah group. Maka ini sudah menyatukan ketiga bintang ini. Kalau saya geser, maka tiga-tiganya ikut bergeser. Untuk memisahkan yang sudah tergabung, buka group, pilih ungroup. Maka sudah terpisah. Untuk menggabungkannya kembali ya buka group, pilih group. Beginilah cara untuk menggabungkan shape-nya. Nah, yang berikutnya saya akan munculkan shape yang lain. Saya buka dulu insert, shapes. Setelah itu di bagian stars and banners ya, saya akan ambil bentuk vertical scroll yang ini. Ini saya klikkan dulu. Saya gambarkan di sini. Kemudian warna di dalam shape ini akan saya hilangkan. Saya buka dulu shape fill, lalu saya pilih no fill. Jadi no fill itu untuk menghilangkan warna di dalam shape-nya. Setelah itu saya akan ketikkan teks ke dalamnya. Jadi mouse pointer dalam keadaan gini ya, tanda panah 4 arah, klik kanan, edit text. Ini kan kursornya udah muncul. Saya ganti dulu fontnya ya. Saya buka home, menu home-nya saya buka, kemudian saya pakai fontnya Century Gothic. Font size-nya saya pakai 24. Setelah itu saya ubah font color-nya menjadi, saya buka dulu more colors. Saya pakai warna biru yang ini aja. Kemudian oke. Lalu saya ketikkan dulu good luck. Tanda seru 3 kali begini. Nah, sekarang posisi tulisannya akan saya ubah. Jadi ini saya blokkan dulu. Nah, setelah saya blok, di format ini ada text direction ya. Kalau horizontal ya mendatar. Rotate all text 19 degrees begini. Rotate all text 270 degrees ini. Kalau stack yang ini. Jadi saya pakai rotate all text 270 degrees. 270 derajat, hasilnya begini ya. Nah, selanjutnya saya akan munculkan satu panah. Saya buka dulu insert, shapes. Di kelompok line saya ambil yang bentuk line arrow saja dan saya tarik di bagian ini, di tengah bawah ini. Klik kiri tahan, saya tarikkan ke bawah, tapi harus lurus ya, harus lurus, tidak boleh miring. Ini sedang saya usahakan untuk lurus. Nah, jadi kalau agak susah, ini saya hapus saja. Untuk menghapusnya tekan aja tombol delete yang ada di keyboard. Kemudian saya gambarkan lagi. Saya buka save, saya ambil line arrow, tapi saya gambarkan bukan di sini lagi. Saya gambarkan agak di luar supaya bisa lurus. Nah, ini kan udah lurus. Baru saya masukkan ke sini, saya tempelkan aja di sini. Sekarang untuk mengubah warna panahnya ya. Dari shape outline, kemudian more outline colors, saya buka di standar. Contoh saya ambil warna ini aja, yang orange yang ini deh. Nah, begini. Kemudian untuk mengubah ketebalan panahnya gini, saya buka wake, misalkan saya ambil 1,5. Ini belum gitu tebal. Saya ubah lagi menjadi 3 aja. Nah, hasilnya gini. Yang berikutnya untuk mengubah bentuk batang panahnya, saya buka shape outline, dashes. Sekarang saya pakai yang ini dash, hasilnya gini. Nah, untuk kepala panahnya juga bisa diubah, buka shape outline, arrow. Contohnya saya ambil arrow style 2. Beginilah hasilnya. Ya, selanjutnya saya akan munculkan shape yang lain. Insert shapes. Di basic shape saya ambil bentuk diamond. Ini diamondnya.
Saya gambarkan dulu diamondnya. Kira-kira begini, besarnya gini. Kemudian saya akan menghilangkan warna di dalam shape-nya. Shape fill, no fill. Kemudian shape outline-nya saya pakai warna lain saja. Saya buka dulu standar. Misalkan saya pakai warna ini. Kemudian oke kan. Kemudian untuk mengetikkan teks ke dalamnya, mouse pointer di daerah sini ya, di garis shape-nya ini. Tanda panah 4 arah mau di sini juga boleh. Mau di sini juga boleh, mau di sini juga boleh. Yang penting tanda panah 4 arahnya muncul, klik kanan, edit text. Kemudian saya buka menu home, fontnya saya ganti menjadi, misalkan saya pakai Comic Sans MS, font size-nya 20. Kemudian font color-nya saya buka dulu, saya ganti menjadi yang ini aja. Nah, sekarang saya ketikkan selamat berjuang. Nah, begini. Kalau saya mau memberikan shape effect-nya juga bisa. Ini shape form, saya buka formatnya, kemudian shape effect. Contohnya saya pakai glow aja ya, begini. Untuk memberikan bayangan pada panah, ini saya klik dulu panahnya, kemudian saya buka shape effect, saya buka shadow. Contohnya gini ya, shadow option. Lalu presetnya ya, misalkan saya pilih yang ini saja, offset left. Hasilnya kan di sampingnya ada bayangan. Kemudian colornya saya ubah, saya buka more colors. Setelah itu saya pilih salah satu warna, contohnya saya ambil warna ini aja deh. Setelah itu transparansinya saya turunkan. Kemudian size-nya saya, ini kan masih 100, saya gunakan yang di bawah 100 ya, supaya agak kecil, saya pakai 80 saja. Kemudian distance-nya ini saya naikkan. Nah, jadi bayangannya udah agak jauh dari panah aslinya. Jadi di sini udah jelas terlihat. Beginilah cara mengatur jarak bayangan dengan bendanya. Selanjutnya saya akan memberikan theme-nya. Saya buka insert, saya buka design. Ini ada theme-nya. Ini saya buka. Misalkan saya ambil yang warna ini ya, basis ini. Klik kanan, apply to selected slide. Jadi begini. Kemudian saya akan gabungkan dengan background. Ini ada format background. Ini saya klik dulu. Ini ada pilihannya, ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Contohnya saya ambil yang tekstur aja deh. Ini tekstur, saya ambil yang ini. Parchment, hasilnya gini. Nah, demikianlah untuk penjelasan shapes pada hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih.